bro. Sehat dong. Gimana? Doi aman? Aman. Sepanjang ini belum ada masalah tentang proyek-proyek tugas kuliah? Sejauh ini sih belum. Masih oke lah sejauh ini. Masih oke? Masih oke. Ngomong-ngomong tentang masalah proyek tugas gitu ya, gue sekarang sering mikir nih, gue kan sebagai mahasiswa di era sekarang kan, pasti banget kan kita butuh intinya kayak AI gitu. Nah ya benar. Gue sering takut gimana sih kayak AI itu takut berpengaruh buat kita ini loh yang mahasiswa, takut bergantung. Menurut lu gimana sih? Sebenarnya gini ya, kalau menurut gua pribadi tergantung perspektif sama kondisional aja. Kalau misal memang kita punya positif punya negatifnya kan, Iya. itu permasalahan apapun punya kan. Kalau misalkan dibilang positif, jelas AI banyak positifnya, kayak misalkan buat otomatisasi tugas, ya. Kayak buat manusia-manusia yang kurang wawasan, kurang inovatif gitu, dia bisa nyari idenya dari AI gitu ya, meskipun memang agak gimana ya, intinya ya itu dapat membantu lah gitu. Cuman kalau dibilang negatif ya, kalau memang mahasiswa itu menggunakan AI secara berlebihan, nah kita di sini konteks berlebihan ya, ya justru banyak negatifnya, karena kan balik lagi mahasiswa kan nggak boleh minim membaca gitu, karena perkuliahan ini kan udah jenjang ke pembelajaran yang serius, tingkat yang paling serius gitu. Jadi ya mahasiswa juga harus disarankan banyak membaca dibanding dia lebih banyak menggunakan AI, karena AI itu ya buat situasional aja, kayak memang dia udah buntu nih, dia udah buntu nggak tahu mau arahnya ini mau kemana nih, bisa jadi mau AI bisa. Itu sih tergantung perspektif aja. Kalau lu sendiri, lu kan mahasiswa sekarang ya? Ngomong-ngomong lu bukannya ini ya, semester 3 di Universitas UMN sekarang? Kesibukan banget berarti ya sekarang ya? Ya dibilang sibuk sih ya nggak juga, ya aja lah. Lu sendiri sebagai mahasiswa di zaman sekarang sering nggak sih ngegunain AI? Gua to the point, gua sering. Ya. Kalau lu sendiri gimana? Jujur kalau gue juga sering, tapi seringnya tuh gak yang berlebihan. Iya. Jadi kayak sering gue sering aja gitu. Kalau kayak buat tugas-tugas yang menurut gue udah nggak bisa, gue udah butuh nih, larinya gue kayak AI. Udah pasti AI. Udah pasti AI. Soalnya AI di zaman sekarang tuh kayak ngebantu banget buat kita. Nah, apalagi sekarang kan ya zaman teknologi, apa ya teknologi gitu, jadi ngebantu lah. Jadi gue kalau bilang sering ya sering, tapi yang enggak banget. Ya seringnya biasa aja gitu, kayak buat tugas-tugas tertentu yang menurut gue udah di luar cakupan gue gitu. Ya mungkin gue bisa nyari beberapa inovasinya dari hal yang lain. Nanti gue coba gabungin kayak AI. Nah, gitu. Jadi gue nemuinnya kayak gitu. Kan kita sedang ngomongin kayak positifnya AI gini-gini loh. Nah, Kalau menurut lu sekarang banyak juga negatifnya AI. Kayak video porno itu diganti dengan muka orang lain. Iya. Itu gimana sih tanggapan tentang sisi negatifnya AI? Wah, jujur kalau soal yang kayak gitu sih itu justru jelas negatif banget ya. Kayak yang tadi lu bilang tuh salah satunya kayak foto yang tadi modelnya biasa aja yang berbusana sopan, tiba-tiba diedit jadi nggak ini, itu justru mungkin dampak negatif sih dari AI itu, yang mungkin yang orang-orang yang kita balik lagi ya, itu orang-orang yang sebenarnya nggak punya wawasan sih. Iya. Ya maksudnya ngapain dia gunain AI buat hal lagi itu, justru sebenarnya AI tercipta itu ya buat membantu gitu loh, buat membantu bisa buat mengambil keputusan. Kalau memang digunakan buat cara hal-hal kayak gitu, hal yang nggak senonoh salah, ya balik lagi memang otaknya aja yang logical fallacy mungkin ya. Oke. Gua kan pengguna AI, gua baru belakangan tahun ini kan, gua baru kayak melek teknologi, apalagi tentang AI. Kalau lu sendiri ngegunain AI itu udah dari kapan emang? Kalau buat tahu-tahuan tentang AI itu gue tahu, gue jujur dari SMK gue udah tahu tentang AI. Dari SMK? Iya, itu cuma tahu yang penasaran gitu loh, kayak AI ini buat apa sih? Tapi nggak yang mempelajari gitu loh, nggak yang sampai menggunakan banget. Kalau yang gue menggunakan itu benar-benar menggunakan pas mahasiswa, jelas pas mahasiswa. Tapi kalau jurusan lu sendiri, apa AI berguna banget buat di jurusan lu sekarang ini? Jujur 50-50 bisa kalau lagi berguna bisa berguna banget ya, 50-50 lah, tergantung situasional. Jadi kayak ada dampak positif Iya. dan ada dampak negatif. Tapi di negara kita yang sekarang ini, kenapa AI sangat pengaruh dengan dampak negatifnya? Karena mungkin gini ya, Indonesia itu kan
banyak juga yang bilang tuh SDM rendah atau apalah gitu kan. Aduh, apalagi di zaman sekarang kan yang apa-apa kita bisa akses dengan gampang, mana termasuk tadi porno itu gampang banget diaksesnya juga porno. Nah mungkin itu dampak dari kecanduan kali ya, makanya dia bisa bikin hal nggak senonoh gitu dari AI gitu. Kayak tadi gue bilang men, AI itu kan sebenarnya tercipta ya buat membantu manusia, buat memudahkan aja gitu. Kalau yang dampak negatif di negara kita ini yang mungkin banyak lagi ya, tergantung dari pola pikirnya aja sih, dari pola pikirnya seseorang aja, dia mau gunain AI-nya mau kayak gimana gitu. Kalau dampak negatif jelas, karena banyak yang bilang kita juga kan SDM rendah. Literasi kita minim, kita itu minim banget membaca. Kalau menurut lo nih, menurut perspektif lo sendiri, apa bener AI itu bisa bikin kita ngebantu naikin value brain kita, otak kita? Kan banyak orang bilang baca buku itu menambah wawasan. Tapi di zaman sekarang mana sih orang yang yang suka baca buku kan gitu. Yang belum pernah baca buku. Sekarang kan teknologi ya buku ada di HP. Mahasiswa juga rata-rata nggak bawa buku sekarang. Nyatet di HP, di laptop, di komputer. Tanggapan lu gimana sih sebagai mahasiswa di era sekarang? Gimana ya? Balik lagi sih kayak gue bilang. Mungkin AI itu kita cukup gunakannya ya secara normal aja nggak sih gitu. Kalau buat dampak negatif dari mahasiswa balik lagi gitu, jangan terlalu banyak, mungkin jangan terlalu banyak menggunakan AI. Sebetulnya nggak terlalu ke AI juga sih, kita tuh kalau perkumpulan itu gue jadi lupa tuh. organisasi sebutannya kayak jaringan gitu, kayak relasi. Sebetulnya inovasi wawasan itu nggak harus dari AI juga, relasi pun banyak banget wawasan inovasi yang bisa kita dapat dari relasi loh. Kayak misalkan contohnya kita mau ngerjain suatu project atau suatu tugas dari dosen kita, gimana nih caranya biar kita nih bisa biar tugas kita nih kelihatan jadi oke gitu. Dan salah satunya bukan cuma kayak AI sebetulnya, kita bisa tanya ke orang atau ke kakak kelas kita yang perguruan lebih tinggi dari kita, semester lebih tinggi dari kita. Kita tanya, mungkin dia pernah mengerjakan soal yang sama gitu. Jadi kita bisa dikasih wawasan nih, nanti lu jangan yang kayak gini, coba nanti lu diedit dikit, berarti kata-katanya lebih bagus. Sebetulnya relasi sih. Jadi kayak kita nggak harus bergantung banget. Betul. Kayak sebenarnya AI cuma satu titik, tapi kalau kita menggunakan otak kita dengan 100%, kita ngambil wawasan dari relasi yang bilang dari buku itu bisa dapat dari beberapa sisi, nggak cuma satu sisi. Betul. Jadi kayak bisa ini loh, kita bisa jadi sudut pandang. Oh kalau dari relasi itu kayak gini ya, oh dari buku gini ya, dari gini ya, itu bisa jadi sudut pandang. Terus kita bahasanya ya, jadi nanti kita cari titik temunya di antara tiga ini, kalau disatuin mana nih yang bagus. Jadi kayak bisa digabung-gabung gitu loh, wawasannya bisa digabung-gabung. Kalau misalkan talk di AI doang, udah flat banget dong. Makanya kayak butuh relasi, kita butuh buku, sumber-sumber kita gitu, udah bisa disatuin itu sih. Gimana sih pesan-pesan buat mahasiswa yang di era digital banget nih buat sekarang? Pesan-pesan dari gua sih, gunain AI secukupnya aja sih. Kayak memang kayak tadi gua kalau udah kepepet tugas banget nih, yang gua udah buntu banget, otak gua udah pusing banget, baru gua buka AI gitu. Jadi cobalah untuk segala sesuatu itu tidak diteknologikan, ngerti nggak? Jadi kayak ada suatu tugas nih, coba dipikir dulu, pakai otak lu sendiri, bisa nggak? Kalau memangnya udah nggak bisa, minta bantuan. Minta bantuan entah ke tadi gue bilang relasi gitu. Kalau relasi juga nggak memungkinkan, buku nggak memungkinkan, boleh coba ke AI gitu. Jadi standarnya aja gunain AI, jangan terlalu berlebihan lah. Jadi kayak penggunaan AI itu jangan berlebihan ya. Mungkin kalau kita berlebihan itu jadi lebih nggak bermanfaat, lebih banyak negatifnya, dampak akibatnya. Jadi kita jadi malas, jadi kita kayak jarang buka apapun, buku, sedangkan relasi kita juga jadi kurang. Itu aja ya. Gue nanya-nanya masalah AI sih. Aman. Gue juga lagi senggang, santai aja. Makasih ya bro. Yoi. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Aman. Selesai.